semuanya. Shalom. Puji Tuhan. Kita akan segera memulai ibadah kita. Sebelum memulai kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang mulia, Bapa yang kudus, selamat pagi Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan atas keberadaan kami sampai saat ini. Terima kasih atas semua yang sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa kami juga pagi hari ini boleh bisa berkumpul bersama-sama. Kami rindu ya Bapak untuk beribadah, untuk datang tempat ini, rindu merasakan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, meminta Roh Kudus-Mu turun atas kami semuanya ya Tuhan, memimpin ibadah kami siang hari ini ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir. Bapak berkati kami semua ya Tuhan. Biarlah ibadah hari ini bukanlah ibadah yang biasa-biasa, tapi ibadah yang sungguh mengandung janji ya Tuhan. Kami mau merasakan ya Tuhan, bahkan kami mau mendapatkan firman-Mu ya Tuhan siang hari ini yang benar-benar meneguhkan kami semuanya ya Tuhan. Bapak, kami berdoa untuk semua penata layanan yang akan melayani kami, melayani-Mu siang hari ini ya Tuhan, dari WL sekaligus singer, main musik, petugas sound, media, berdoa ya Tuhan, kolektor dan asyik semuanya yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati kami, berikan kesatuan hati kepada kami semuanya. Biarlah semua yang kami lakukan itu semuanya menyenangkan hati-Mu Bapa. Juga berdoa untuk Pak Alfons yang hari ini akan memberikan firman-Mu ya Tuhan. Berkati beliau, berkati beliau ya Tuhan. Biarlah segala yang Dia ucapkan, yang berkatakan ya Bapa, yang Dia sampaikan siang hari ini itu benar-benar berasal daripada Tuhan. Biarlah firman-Mu ya Bapa yang akan disampaikan hari ini ya Bapa, benar-benar membuahkan kami, meneguhkan kami, bahkan menyembuhkan, memulihkan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, diserahkan ibadah kami siang hari ini dalam tangan kasih-Mu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, semua yang percaya katakan. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Oleh karena kemurahan Tuhan dan kasih setianya, saat ini biarlah kita semua bisa duduk tenang diam menikmati hadiratnya. Kita percaya ada lawatannya bagi kita masing-masing pribadi, ada urapannya yang baru bagi kita masing-masing pribadi. Kita mau sembah Tuhan kita yang luar biasa, Tuhan Yesus, yang terus kita lihat perbuatannya yang ajaib dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini Tuhan kami membuka hati kami seluas-luasnya Tuhan. Kami mau menyembah Allah yang besar. Kami mau menyembah Engkau Tuhan dengan mulut kami, dengan hati kami Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa hari saat ini Tuhan, terimalah Tuhan pujian kami Tuhan sebagai upaya yang harum Tuhan bagi kemuliaan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Tanda sungguh-sungguh kita berserah, tanda sungguh-sungguh kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Where would I run to the throne of mercy? Where would I kneel at this cross of grace? How great a love, how strong the hands that hold us. Beautiful, so beautiful. Kami datang Tuhan. So here I
Kami mempersembahkan puji-pujian kami Tuhan Yesus. Kau kuduskan kami semua Bapa. Tidak ada yang terlewat Tuhan. Kami mau bergilang di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kita yang siap, kita katakan amin. Kita mempersembahkan yang terbaik hanya bagi Tuhan. Karena kita percaya hari ini pun Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. hanya bagi Dia. Amin. Tuhan Yesus sungguh melawat kita hari ini. Karena di dalam kehidupan kita semua, pribadi lepas pribadi, kita pasti merasakan mukjizat yang nyata dari Tuhan kita. Apapun itu, kita bisa bangun, kita bisa bernafas, itu satu mukjizat juga buat kita. Amin. Untuk itu kita memberikan semangat yang lebih, kemudian buat Tuhan. Sebelum
kehidupan kami, di setiap tarikan nafas kami Tuhan, di setiap organ darah kami Tuhan. Kami percaya Engkau ada. Engkau Allah Immanuel. Di dalam hal apapun segala sesuatu Engkau ada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kasih setiamu tidak pernah meninggalkan kami Tuhan Yesus. Engkau ada buat kami Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih. Lord Jesus. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa.
kami Tuhan. Engkau sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Engkau sumber kekuatan kami, bahkan pemasmur kami Tuhan. Tempat kami mengarahkan pandangan kami dan memuji-muji nama-Mu Tuhan. Biarlah kiranya sepanjang langkah kehidupan kami diterangi oleh kebenaran Tuhan, sehingga langkah kami selaras dengan kehendak Tuhan dan jadikan kami pribadi yang menyukakan hati Tuhan. Siang hari ini Tuhan, kalau kami punya kesempatan untuk duduk diam di kaki-Mu, berbicaralah kepada hati kami Tuhan, sehingga kami mendapatkan pernyataan-Mu Tuhan, pewahyuan-Mu secara pribadi, yang mana ini akan menjadi tuntunan langkah kami supaya hidup kami selaras dengan Tuhan dan berkenan kepada Tuhan. Dan dengan demikian kami akan melihat semua rancangan Tuhan tergenapi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami hendak mendengarkan sabda firman-Mu, berkati hati kami menjadi tanah yang gembur Tuhan, siap menerima benih firman-Mu, dan firman itu akan hidup dalam kehidupan kami, sehingga kami bukanlah menjadi pribadi yang kalah terhadap segala sesuatu sendiri kami, tapi kami menjadi pribadi yang berkemenangan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau sucikan dan kuduskan telinga kami, hati kami, semua keberadaan hidup kami, bahkan ruangan ini Tuhan, Engkau penuhi dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami hanya menerima yang terbaik daripada Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Silakan duduk dulu. Terima kasih dan Bapak. Selamat siang. Saudara, kalau mencermati beberapa keadaan yang terakhir di dunia ini, apa yang kita pelajari dalam hari-hari ini matching ya, bahwa ini renungan saya dalam beberapa kejadian tadi, pengendalian diri itu penting sekali buat kita sebagai orang yang percaya. Belum lama kejadian di Kanjuruhan yang menimpa ratusan orang meninggal dunia. Beberapa hari yang lalu kita kembali dikejutkan sama peristiwa yang terjadi di Itaewon, Korea ya. Sekian ratus orang meninggal sebenarnya dengan cara yang lebih konyol ketimbang yang di Kanjuruhan gitu ya. Orang datang ke perayaan Halloween, kemudian sampai stuck di satu jalur yang nggak bisa maju kiri kanan depan belakang, dan orang kehabisan nafas dan pada akhirnya harus meregang nyawa. Tidak ada kekerasan di situ, tidak ada gas air mata seperti di Kanjuruhan. Sebenarnya itu perayaan yang orang bisa tertawa tinggi di sana sendiri, tapi berujung dengan maut ratusan orang meninggal. Ya. Kenapa seperti itu, saudara? Memasuki masa akhir pandemi ini, keadaan kan mulai sedikit diperlonggar, ya. Sudah mulai bisa keluar, berkerumun, berkumpul dengan banyak orang gitu kan. Tapi mungkin pada dasarnya inilah keadaan manusia ya. Mereka nggak tahan lama-lama dipukul, ya, tidak tahan lama-lama ditahan atau dikondisikan dalam satu kondisi di mana mereka nggak bisa berbuat banyak tanpa sesuatu apapun. Ketika pintu terbuka, nah ini yang sulit Pak, dikendalikan. Kita sulit mengendalikan diri. Dan sulit mengendalikan diri. Kita pengen, udah bebas semuanya, udah bebas. Udah apapun yang terjadi, pokoknya kita sekarang sudah bebas. Sudah ada penangkalnya ini segala sesuatu. Maka hadirlah acara ini itu tanpa perhitungan. Ya kan? Sebenarnya itu hal yang biasa diadakan. Tapi karena ini mungkin orang sudah euforia, udah bebas kemana-mana kan. Jadi kumpul semua, acaranya Halloween pula. Ya kan, yang perayaan satu dunia tuh merayakan. Ya, terlepas dari itu sesuatu yang bertentangan dengan iman kita atau enggak, tapi ya cara orang mengendalikan diri agak susah kadang-kadang. Ya, demi satu keadaan yang memuaskan hati kita menjalankan sesuatu yang merupakan keinginan kita, tapi tidak sadar itu berujung pada sesuatu yang membuat kerugian bagi orang. Itu di Itaewon. Beberapa hari yang lalu saya baru baca di situs berita di website ya, kejadian yang ada di Istora. Ya, ada festival 3 hari ya, yang terjadi hampir sama seperti di Itaewon. Untung nggak ada korban jiwa, hanya pingsan gitu. Ribuan orang datang berdesak-desakan sampai ada orang kehabisan nafas. Kenapa seperti itu? Setelah diselidiki, izinnya 3.000 pengunjung, tapi tiket yang dijual 5.000, ludes pula begitu. Kenapa? Gak bisa mengendalikan diri. Nah, penting pengendalian diri. Kenapa? Karena pada hakikatnya Tuhan itu sudah menetapkan loh aturan-aturan, batasan-batasan yang ideal untuk manusia hidup dalam damai sejahtera. Tapi kadang-kadang keinginan kita ini loh yang sulit dipertahankan. Ya,
Emang nalurinya begitu ya Pak ya? Iya, waktu dunia cuma 2 orang, ada dan Hawa, keinginan jadi masalah. Tuhan bilang silahkan makan semuanya, tapi yang buah pengetahuan dan jahat jangan kamu sentuh. Memang naluri manusia keinginannya memang seperti itu. Ya, kadang-kadang bertentangan dengan keinginan, tapi demi keinginan dia terus. Yang terjadi hari ini, ya kita tinggal di dunia. Kalau aja Hawa sama Adam taat, kita mungkin masih di tangan dia. Tapi karena ketidaktaatan manusia, tidak bisa untuk mengendalikan diri, ini jadi masalah. Nah, mari perenungan yang saya dapatkan dari kejadian beberapa hari ini melihat bahwa kita perlu mengendalikan. Kalau selama beberapa bulan terakhir ini kita lagi bicara mengenai berserah, itu merupakan sebuah tools untuk kita bisa mengendalikan diri. Bukan nggak boleh melakukan segala sesuatu, boleh. Tapi biarlah yang kita lakukan itu selaras dengan kehendak Tuhan. Ya, karena kalau kita berjalan selaras dengan kehendak Tuhan, ujungnya itu yang penting. Ujungnya yang penting. Kita bisa melakukan apapun, bebas kita melakukan hal dunia ini. But the consequences at the end of the time akan dipertanggungjawabkan. Nah, ini yang jadi pergumulan kita. Kita bisa pertahankan sampai nanti titik itu apa enggak? Ya, mungkin di langkah-langkah sekarang kita seperti, aduh kok sepertinya sekarang semua serba terpaku ya. Semua aturan-aturan yang berlaku. Yes, aturan-aturan itu akan menjadi sesuatu yang menyukakan hati kita kalau kita memang punya hati tulus sama Tuhan. Tapi kalau kita maunya kita sendiri, mau bebas-bebas, nanti lihat di ujungnya. Ya, di ujungnya, karena segala sesuatu akan berakhir di ujung kehidupan kita. Pada waktu kita menerima tahta pengadilan nanti, atau kita pas terima nanti konsekuensi di dunia pun, kita kan aduh tahu gitu mendingan gua. Nah, sebelum itu terjadi, marilah kita melatih diri untuk bisa menghindari. Hari ini saya akan berbicara mengenai bagaimana kita berserah dalam situasi yang tidak adil. Ya, kadang-kadang dalam situasi yang tidak adil kita sering berontak. Oh nggak adil ya, semestinya begini, semestinya begitu. Nanti kita akan lihat bagaimana kita bisa menghadapi situasi yang sepertinya tidak adil, tapi kita melihat ternyata yang dilakukan Tuhan itu jauh lebih indah daripada ketidakadilan itu sendiri. Nah, sebelum kita memulai pertemuan kita pada hari ini, saya ajak bapak-bapak dan ibu untuk bangkit diri. Kita akan bacakan pengakuan iman kita. Kita lakukan ini dengan penuh keyakinan, karena ini bukan sekedar membaca, kita bukan ritual, tapi ini pernyataan iman kita. Yang kalau kita sampaikan akan membangun iman kita untuk berjalan selaras dengan kehendak Tuhan. Ya, mari kita baca sama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, seringkali kita dapati bahwa sepertinya ya, hidup itu nggak adil. Ya, apalagi kita sebagai orang percaya, kadang-kadang melihat situasi di sekitar kita tuh, kok kelihatannya mereka nyaman, aku kok enggak. Sementara aku hidup beribadah sama Tuhan rajin loh, aku nggak putus berdoa, aku ibadah datang terus, persekutuan aku nggak absen, gereja pun hari Minggu aku usahakan datang. Tapi kenapa ya, kok sepertinya nggak fair ya hidup itu? Kita melihat sepertinya orang lain itu bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya, yang kita inginkan kita belum capai, tapi lihat orang, kok mereka udah dapat ya? Sementara aku kok belum ya? Padahal aku rajin ibadah loh. Tapi kenapa ya? Bisnis kok mandek ya? Aku rajin ibadah, rajin kebaktian loh. Tapi kenapa ya? Anak-anakku kok disuruh dibully terus ya? Aku rajin ibadah loh. Tapi kenapa ya? Suamiku kok belum berubah sampai sekarang ya? Pasangan hidupku kok belum benar ya? Gimana ya? Padahal aku rajin ibadah loh. Saudara,
Yang kita bisa pelajari dalam hal tersebut adalah dalam Tuhan segala sesuatu pasti ada rancangan yang baik. Kita bisa melewati masa-masa yang sulit, tapi percayalah, dalam Tuhan tidak ada segala sesuatu yang sia-sia. Keadaan mungkin tidak adil bagi kita. Kita sudah berusaha maksimal, kok hasilnya begini-begini saja. Aku sudah berusaha maksimal, kok suamiku gak pernah naikkan jabatannya. Ditikung terus sama orang-orang lain. Padahal suami kurang apa sedianya? Apakah karena kami orang minoritas? Apakah karena kami ini yang begini? Apakah karena kami ini begitu? Apakah karena kami ini dari orang yang suku ini suku itu? Saudara, perlu kita lihat bahwa bagaimana cara pandang kita kepada Tuhan melebihi dari segala sesuatu yang ada. Saya akan mengajak ibu-ibu sekalian untuk melihat bagaimana ketidakadilan ini bisa menghampiri atau dialami oleh seseorang yang kualitas sebenarnya luar biasa. Tapi dia merasakan ketidakadilan itu. Bahkan yang kita nanti bisa pelajari, orang sekelas ini hampir aja di mana terpencil karena ketidakadilan. Saya pertama kali mengajak ibu-ibu sekalian untuk membuka kisah tentang Asaf. Ya, sebelum kita buka dulu ya, Mazmur 73. Kita akan standby di Mazmur 73. Kita akan merenungkan hampir keseluruhan ayat, tapi saya akan highlight. Kalau ibu-ibu mau merenungkan nanti seluruh perikop itu ibu baca tentang Asaf. By the way, Asaf itu siapa? Udah ada yang tahu Asaf ini siapa? Udah ada yang tahu, oke. Sebagai pengetahuannya, Asaf itu salah satu dari 3 orang pentingnya Daud. Ini jenderal-jenderalnya Daud, panglima-panglimanya Daud, yang bertugas untuk memimpin pasukan pujian penyembahan Daud. Beda ya, ada pasukan perang, ini pasukan pujian penyembahan Daud. 3 jenderal. Ada Asaf, ada Heman, ada Yedutun. Ya, orang-orang ini bukan cuma sekedar menaikkan pujian penyembahan, tapi bernubuat lewat pujian penyembahan mereka. Dan ketika mereka bernubuat, orang Israel akan tahu maunya Tuhan seperti apa. Dan karena nubuatan itu, Daud senantiasa melihat advice dari mereka bertiga, kemudian maju berperang berdasarkan nubuatan mereka. Lihat ya, ibu-ibu jangan pernah meremehkan pujian dan penyembahan. Dalam pujian dan penyembahan, kalau kita serius, Tuhan bisa berbicara loh. Dan kalau Tuhan berbicara, kita tahu arahan hidup kita itu sebenarnya oh ini. Ya, tadi pujian tadi itu ya, sebenarnya biasa kan? Ya, sepertinya biasa. Tapi kalau kita benar-benar nikmati, Immanuel, Allah besertaku, ya, Tuhan itu beserta kita. Dikala kita mungkin dalam keadaan di mana sendirian, Immanuel, Allah itu beserta dengan kita. Yosua pun ketika diperingatkan, aku sekali-kali nggak pernah meninggalkan kamu loh, Yos. Tuhan itu selalu beserta dengan kita. Kadang-kadang kita yang tarik keluar sama Tuhan. Tuhan itu nggak tarik keluar sama kita yang tarik keluar sama Tuhan. Ya. Dan Asaf ini salah satu orang yang penting dalam kerajaan Daud. Tapi kita lihat bagaimana ia punya keluh kesah dan dicurahkan di Mazmur 73. Saya membuka terlebih dahulu dari ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Basically, apa yang Asaf alami di perikop ini adalah ketidakadilan dalam kehidupan dia. Saya bacakan dulu ya, saya bukakan bagi ibu sekalian. Mazmur 73, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Lihat, ayat yang pertama aja Asaf sudah menyerahkan bahwa Tuhan itu baik bagi semua orang yang bersih hati dan tulus hatinya. Dan ayat yang kedua, tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Maksudnya apa? Kepleset beneran, keseleo kakinya atau gimana? Enggak. Ayat yang ketiga, sebab aku cemburu. Kepada siapa? Kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Orang-orang fasik bisa mujur nggak? Ternyata bisa. Ternyata bisa. Orang-orang yang nggak percaya Tuhan bisa nggak mereka mendapatkan kemewahan dunia? Bisa, Bu. Orang-orang yang nggak percaya Tuhan bisa sehat, bertahan lama hidupnya. Sementara kita mungkin lihat orang tua kita, aduh orang tua saya masih 60 sekian udah keluar masuk rumah sakit, padahal orang percaya loh Pak, ke gereja loh, kok bisa begitu ya? Zamannya Asaf udah kejadian. Orang-orang nggak percaya dalam Tuhan menerima kemunculan. Dan Asaf melihat hal itu hampir tergelincir, hampir percaya kok nggak adil. Sementara aku ini berdiri di muka Tuhan,
memuji Tuhan, anak-anak bernubuat demi nama Tuhan, kok mereka lebih mujur dibandingkan kami? Dan kalau nanti ibu baca di ayat berikutnya, Bu, Asaf melukiskan betapa beruntungnya orang-orang itu, gemuk-gemuk, makan enak, kaya, semuanya punya, sementara Asaf gak bisa dapat apa yang dia punya. Ini kadang-kadang poin ketidakadilan muncul di dalam manusia. Kenapa ya? Tangga sebelah itu loh, aku tahu dia itu gak benar keuangannya, tapi kok dia adem-adem aja, sementara kita setiap bulan mesti ngatur keuangan ini seberapa, uang sekolah si adik berapa, sini berapa. Kadang-kadang untuk beli sesuatu yang apa namanya, yang kebutuhan tersier susah banget. Sementara orang lain kok punya TV sampai 90 inch, kok 90 inch gede banget gitu. Kadang-kadang seperti itu kita. Pengennya kita disamain sama keadaan orang lain gitu. Padahal belum tentu apa yang mereka dapatkan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Nah, ini penting. Ini penting. Ya. Tuhan itu punya kehendak A. Tapi kadang-kadang saya juga diskusi sama Pastor Mata gitu. Seringkali saya diskusi sama Pastor Mata gitu ya. Yang membuat masalah itu apa? Tuhan maunya A, kita pengen B. Terus kita bilang sama Tuhan, Tuhan mau ya B. Padahal Tuhan bilang yang terbaik itu A loh. Enggak, B loh, Tuhan B. Jadi masalah. Kenapa seperti itu? Karena si itu udah dapat B loh Tuhan. Aku kok belum. Padahal A itu yang paling pas buat kita. Kalau kita menjalankan A, damai sejahtera dan dalam kehidupan kita. Sekalipun mungkin sepertinya pas-pasan, tapi damai sejahtera itu dalam kehidupan kita. Nah, seringkali kita tuh pengennya B, padahal Tuhan mau A. Kenapa? Karena B itu yang diingini sama semua orang. Aku juga pengen. Kalau aku belum dapat, kayaknya Tuhan tuh nggak adil. Ini masalah asal. Ini masalah asal. Tapi lihat ya, ketidakadilan itu saya pertama tengahin dulu, bisa terjadi karena dua hal. Ya. Yang pertama, karena memang sesuatu dirasa tidak adil sama kita kalau kita sudah berkebenaran. Tapi yang berikutnya, kalau kita buat salah nggak adil, nah ini. Ya, kita mesti fair, Bu. Ya, kadang-kadang kita nggak menerima apa yang baik karena memang kita buat salah. Artinya apa? Kita juga nggak adil sama kehidupan kita sendiri. Harusnya melawan kebenaran, tapi kalau itu dipinggirin, bodoh amat lah, korupsi aja aku. Kecil-kecilan, nggak ketahuan kok, biarin aja lah, gitu kan. Yang penting aku bisa beli, bisa nggak ketahuan. Toh nanti aku juga bisa kembaliin. Kadang-kadang kita melegalkan hal itu. Sebelum pada akhirnya kita sadar, wah ternyata membahayakan. Waduh mentok. Wah sengsara aku sekarang. Sekarang orang nggak ada yang percaya sama aku karena kesalahan kita. Terus kita teriak Tuhan nggak adil karena kesalahan kita. Kita mesti fair. Makanya ayat yang pertama bilang Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bersih hatinya. Bagaimana kalau ketidakadilan itu terjadi karena kesalahan kita? Bertobat, Bu. Kembali bersih hati, kembali tulus hati di hadapan Tuhan. Akui memang aku salah Tuhan. Ketidakadilan ini memang karena kesalahanku. Aku yang gak adil sama hidupku sendiri. Ampuni aku Tuhan, aku mau bertobat. Kembali bersih hati dulu. Kembali tulus hati dulu. Nah kalau kita ada bersih hati, tulus hati, ketidakadilan itu makin terjadi. Nah ini baru kita belajar. Sebenarnya di balik itu apa? Dan ini yang luar biasa. Kalau Tuhan menyimpan rahasia buat kita, wah, udah Bu, kalau foto begini benar. Kalau Tuhan menyimpan ini baru foto begini Bu. Kalau Tuhan menyimpan sesuatu dan kita tahu, oh ya baru, karena luar biasa Tuhan. Ya, nah kita lihat yang berikutnya, bagaimana yang pada akhirnya Asaf itu alami. Ya, semakin Asaf mengedepankan rasa cemburunya, ya, karena tidak adil, dia kembangkan terus. Maka yang terjadi apa? Asaf makin frustasi. Kalau kita setiap hari hanya memikirkan ketidakadilan, bangun tidur, Pak kok ini begini ya? Ini kok begitu ya Pak ya? Besok pagi bangun, Pak ini ketemu sama anak, kamu tahu nggak sih ini? Itu nggak adil banget. Kita begini, semua orang dicurhatin. Sampai mungkin ke teman-teman persekutuan dicurhatin, pendetamu dicurhatin begitu kan? Sampai itu. Tapi kita nggak bisa melakukan apa-apa. Sama seperti Asaf. Frustrasi. Coba kita lihat ke ayat 12 sampai 14. Ya, masih masuk 70. Ayat 12 sampai 14. Pas satu ibu-ibu di onsite ya, memang ini boleh bacakan buat kita semua. Mazmur 73 ayat 12 sampai 14. Silakan duduk di onsite, nanti saya bacakan.
Silakan. Nah, kurang apa asal? Mempertahankan hati yang bersih, basuh tangan, ya. Tapi lihat yang terjadi, orang-orang fasik, mereka makin kaya, makin senang. Orang-orang fasik. Sementara kita apa? Kita udah bersih kok, mereka makin kaya ya, makin kesel, makin kesel, makin kesel. Setiap hari kita mempertanyakan, kok begini ya? Kok begini ya, suamiku gak dapat promosi, bisnisku kok mandek, aku kok ditipu terus sama orang kayak begini. Wah gak fair, mestinya aku bisa berkembang sekarang bisnis, tapi kok sekarang sebegini terus ya? Padahal aku udah setia sama teman, kok begini ya? Sampai pada akhirnya apa? Ayat 16, lanjut ayat 16, apa yang terjadi pada Asaf? Coba baca lagi di video saya. Ayat 16. Semakin Asaf cari tahu, semakin dia mendapatkan jawaban itu. Frustrasi. Kalau kita kembangkan rasa ketidakadilan dalam hati kita push diri kita untuk bilang, gue mesti berusaha sesuatu. I have to do something supaya equal. Gak bisa, ketidakadilan itu harus dilawan, Pak, dilawan. Iya, ada caranya. Tapi kalau kita malah mentok lama-lama apa? Frustrasi. Nah, dari kefrustrasian itu bukan kita balik ayat kedua, bisa-bisa iman kita tergelincir. Kalau mereka nggak apa-apa, ya udah gue lakuin aja sama kayak mereka. Toh mereka nggak apa-apa, Tuhan nggak hukum kok. Bisa nggak seperti itu? Bisa banget. Saya punya teman-teman yang dulunya seperti itu. Saya juga hampir melakukan hal seperti itu. Tapi luar biasanya adalah bagaimana Tuhan itu berperkara dalam kehidupan kami, menyatakan dirinya dalam setiap langkah kehidupan kita. Nah, Asaf sampai frustasi. Kalau kita mengembangkan itu, frustrasi, percaya, nanti lama-lama depresi. Nanti depresi di rumah, bentar-bentar marahin anak, bentar-bentar ngomelin suami, gitu. Ya kan? Tanpa sebab. Kenapa? Karena kita coba mengendalikan sesuatu yang nggak adil dengan cara kita sendiri. Dengan cara kita sendiri. Padahal Tuhan punya rencana indah. Nanti kita lihat dulu. Tuhan tuh punya rencana indah. And this is beyond everything yang kita bisa ngerti saat ini. Kita akan frustasi. Jadi hati-hati dengan perasaan tidak adilan yang terus dikembangkan. Seperti orang Jawa tuh bilang sate dikipasin terus. Makin lama karena makin. Kalau kita dikipasin terus sangat tidak frustrasi. Kalau frustrasi nanti depresi. Nanti kalau depresi muncul pisau, itu udah repot ya kalau muncul pisau. Muncul pisau itu repot. Ya. Jadi udahlah, kita tenang-tenang dulu ikut Tuhan. Kalau memang dirasa ketidakadilan, ini loh langkah. Nah, Asaf punya satu kunci pada akhirnya. Asaf punya satu kunci. Dan ini menjawab seluruh apa yang dia alami dari ayat yang pertama. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16 itu berbicara mengenai kefrustrasian Asaf. Ya. Ayat 17. Sekarang dari online deh. Dari online. Kalau salah satu baca Mazmur 73 ayat yang ke-17. Ya, silakan. Amin. Asaf memutuskan, kali ini aku masuk ke dalam hadirat tempat kudus Tuhan, dan Allah memperlihatkan dan dia memperhatikan kesudahan itu. Ini Tuhan yang luar biasa. Kita setia, tetap setia aja. Ketika kita masuk ke tempat kudus Tuhan, yang fana itu nanti ada kesudahan. Kita bilang Allah yang adil. Mereka yang nggak benar, ada kesudahan. Nah, ini yang menjadi kekuatan Asaf. Manakala kita menghadapi ketidakadilan, jawaban yang kita temukan, ya, udah setia beribadah. Kok tak ada tuh? Kok anak-anakku begini? Suamiku begini? Kok saudaraku, orang tuaku kok nggak sembuh-sembuh? Nggak adil nih.
masuk dalam hadirat Tuhan, tulus hati dan bersih hati. Ingat ya, Allah itu baik bagi mereka yang bersih hati dan tulus hati. Masuk hadirat Tuhan yang mereka motivasi itu tulus hati dan bersih hati dan datang sama Tuhan. Tuhan akan memperlihatkan kesudahan mereka dan kita bisa memperhatikan kesudahan. Bagaimana kesudahan mereka itu, Pak? Ya, kesudahan mereka itu urusan Tuhan. Yang penting bagaimana sekarang kita asal memperhatikan. Yang penting itu gimana kita. Kita juga pikir bagaimana akunya di hadapan Tuhan. Karena bagaimana aku di hadapan Tuhan, nanti Tuhan akan memperlihatkan yang baik bagiku. Kalau bagiku baik, aku dari seisi rumah harus mau memulai. Kita lihat nanti perlahan tapi pasti Tuhan mau memulai. Tapi kita dulu tulus hati dan bersih hati, kita bisa ke situ apa enggak. Nah, apa yang bisa didapatkan ketika kita masuk ke dalam hadirat Tuhan? Mengabaikan semua ketidakadilan. Ya, bukan mengabaikan, maksudnya kita tinggalin dulu deh, kita fokus sama Tuhan dulu deh. Ya, bagaimana cara kita dapat kekuatan di tengah-tengah ketidakadilan? Bagaimana kita berserah sama Tuhan ketika kita melihat something is not fair, life is seem unfair to me, Pak. Ya, lanjut masih di pasal 73, sekarang agak panjang ya Bu. Dari ayat 23 sampai ayat yang ke-28. Ayat 23 sampai ayat ke-28. Saya bacakan ya Bu satu-satu ya. Mulai ayat 23 dulu deh. Dibuka 23 dan. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tanganku. Ya, tangan kananku. Aku memutuskan untuk berada dekat dengan Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan. Ketika kita pikir Tuhan tuh nggak adil, silahkan berkonsultasi dengan Tuhan, tapi jangan jauh-jauh dari Tuhan. Dekat aja sama Tuhan. Mungkin kita mau curhat, Tuhan kok kayaknya kontak, nggak adil, tapi jangan jauh-jauh dari Tuhan. Sampaikan dulu kisah kita, sampaikan curhatan kita kepada Tuhan. Dekat aja sama Tuhan. Yang berikutnya, dengan nasihatmu, engkau menuntun aku. Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Ya, sampai situ dulu ya. Ketika kita masuk ke dalam tempat kudus Tuhan, Bu, nantikan pernyataan-pernyataan dan penyingkatan-penyingkatan. Ya. Bisa Pak? Bisa. Kalau Asaf mendapatkan nasihat Tuhan, terjun. Bisa. Kalau Asaf aja bisa. Gimana caranya Pak? Dekat aja sama Tuhan. Gimana caranya Pak? Itu pengalaman yang bisa dilakukan ketika kita serius sama Tuhan secara pribadi. Tulus sama Tuhan, bersih hati. Tuhan pasti bukain nasihatnya sama kita. Metodenya Pak? Udah. Kalau sekarang sudah menjalankan jurnal SOP, tekuni itu dengan serius. Karena dari SOP muncul nasihat-nasihat itu. Itu yang kami jalani berdua, satu keluarga kami menjalani hal itu. Saya, Pastor Marta, Oma, satu keluarga kami membiasakan diri. Jurnal itu adalah sarana untuk kami melihat nasihat Tuhan. Benar Pak, Tuhan bisa begitu? Yesaya 55 ayat 6. Coba, bukan. Yesaya 55 ayat 6. Ditandain dulu ya Bu ya, jangan keluar dari Mazmur 73 ya. Yesaya 55 ayat 6. Yesaya 55 ayat 6. Coba yang online boleh baca ini. Yesaya 55 ayat 6. Yang mana bisa bantu saya? Yesaya 55 ayat yang ke-6. Ada di video online? Boleh beta. Kuncinya di sini Bu, berkenan ditemui. Selama Tuhan berkenan ditemui, cari Tuhan terus. Berseru sama Tuhan, berseru sama Tuhan, pasti dia berkenan. Selama dia berkenan ditemui, cari Tuhan, cari Tuhan, cari Tuhan. Ya. Jadi poin yang pertama, ketika kita berserah dalam ketidakadilan, nantikan pernyataan-pernyataan dan penyingkapan-penyingkapan dari Tuhan. Mungkin ada dari bagian kita yang perlu dikoreksi. Terima. Selama ini kamu tuh kurang sabar. Ya udah, kalau aja lihat bagaimana nanti aku nyikapin, aku buka jalan. Lihat. Beneran, saya melihat betapa luar biasanya Tuhan kami
Ketika masa pandemi, aku udah sering bersaksi seperti ini, gitu. Tapi ini memang luar biasa. Ketika segala sesuatu itu berjalan tidak semestinya, Tuhan membukakan penyingkapan kepada kami. Penyingkapannya apa? Bahwa Tuhanlah sumber kebutuhan kami. Sumber pemenuhan kebutuhan kami itu Tuhan saja. So it's not by our work. Berarti Bapak nggak kerja dong, kerja tetap. Ibu nggak kerja dong, ibu nggak pelayan, ibu pelayan kerja. Tapi penyediaan yang Tuhan berikan, kami bisa buktikan bukan karena kuat dan gagah kami, semata-mata karena Tuhan. Kalau melihat dari pandemi sama post pandemi, saya cuma berkata, ini semua orang udah beraktivitas kembali. Saya kok belum dapat terobosan yang luar biasa. Istriku juga belum dapat terobosan yang luar biasa. Di luar hal pemikiran kami, Tuhan berikan. Tuhan bahkan dari hal-hal yang nggak pernah kami pikirkan sebelumnya. Tuhan bahkan. Tuhan kasih. Kalau saya pribadi, saya bersaksi lagi. Saya pribadi, waktu pas pandemi, sekolah musik kan tutup. Belum lagi masalah di ruko, ya kan? Sekarang kami nggak punya tempat fisik untuk operasional. Kami jadi bisa online setiap hari. Online. Terus kemudian pada waktu menjelang pandemi berakhir, setahun menjelang pandemi berakhir lagi, setelah pasca Omikron pada waktu itu, ada satu teman saya yang bilang, masih punya waktu nggak? Tuh, untuk ngajar bisa, tapi privat, ya nggak apa-apa lah, gitu kan? Gimana? Dekat lah sama rumah kamu. Oh boleh lah, nggak apa-apa lah, gitu kan? Boleh lah, nggak apa-apa, boleh. Ya, saya bersyukur sama Tuhan. Tuhan kalau emang ini jalan, ya sudah, aku terima. Saya jalan itu private itu, saya jalan kelas privat. Dari kelas privat itu temennya ikut les. Dari temennya lagi ikut les. Saya cuma mikir, nah sebenarnya ini saya ambil. Karena kan saya itu sekolah musik, kok privat ya? Ya aku bukan ini, dia nggak cukup. Coba sehat. Ibu kayak satu, dia udah. Mampu ada juga demikian. Udah mau ini, lain belum ada yang juga ya. Satu persatu. Setia aja. Emang disuruh Tuhan duduk di rumah, baca Alkitab, gitu kan, renungan, sharing cuma sama keluarga, lakuin aja Bu. Udah lakuin aja. Setia sama Tuhan. Kalau memang udah skupnya bisnisnya pada skup yang kecil, radius 10 kilo, aku pengen radius 30 kilo. Kalau emang Tuhan masih bukan 10 kilo, ya 10 kilo aja dulu. Toh lihat, Tuhan tuh nggak menyediakan buat kita. Tuhan nggak pernah menyediakan buat kita. Selalu menyediakan yang terbaik. Ya kan? Kita pikir anak-anak kita kenapa nggak pernah terobosannya top 10, Tuhan top 10 ini top 20 mulu. Tapi kan naik pas terus. Ya kan? Terus mau mikir SMA nih Tuhan, bu anak saya dapat top 5 gitu kan, top 20, nggak puas nanti Bu. Ada banyak kejadian anak-anak Tuhan. Anak-anaknya pas SMA itu top 30. Ya saya termasuk salah satunya. Dulu saya SD itu bisa top 10, tapi begitu SMP SMA tuh ya di luar top 10. SMA top 30 besar gitu kan. Tapi begitu masuk kuliah, mungkin ibu sudah alami gitu. Di SMA kayaknya anak saya tuh, aduh Pak, saya ada begini deh gitu kan. Sekarang waktu kuliah Pak 3 koma loh gitu. Saya nggak nyangka dulu SMA dia saya udah kejar-kejar jadi maraton dunia. Sekarang we never know gitu Mas. Tak aja setia. Tunggu penyingkapan tuh. Makanya kalau udah punya waktu sama Tuhan masuk dalam hadirat Tuhan, Bu, tunggu penyingkapan. Ya seperti ini, saya percaya ini tempat kudus Tuhan. Ketika kita masuk dalam tempat kudus Tuhan, tunggu penyingkapan buat ibu-ibu. Tunggu, makanya datang ke tempat Tuhan dalam hadirat Tuhan siapapun. Datang aja dengan tulus hati. Tunggu apa? Kau mau penyingkapan apa buat aku? What's new today? Itu kan sama kata Allah terus kepada ibu. Apa yang baru Tuhan hari ini? Kita banyak belajar sih dari kamu juga. Aku menantikan apa yang baru pada Tuhan. Karena penyikapan Tuhan selalu fresh buat kita. Selalu fresh. Dan kalau udah fresh seperti Asaf ini, nasihatmu menuntun aku. Ya. Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Bukan cuma nasihat, dalam kemuliaan. Next yang berikutnya. Baik lagi ya, Mazmur 73, 23 sampai 28. Berarti sekarang ke 25 kalau nggak salah ya. Itu ya, 25 ya. Mazmur 73 ayat 25 saya bacakan ya. Mazmur 73 25. Nah,
Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Ya, ini yang luar biasa. Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Kalau ada masuk hadirat Tuhan, udahlah yang tidak ada itu biarin aja lah. Cuma Tuhan yang kuinginkan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah selama-lamanya. Beberapa tahun lalu ini ujian di sini. Sekalipun dagingku dan bagianku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Waktu pandemi, sekarang masih ya Bu ya. Haruslah Tuhan itu selamanya, ya kan? Tuhan itu bagian sampai selama-lamanya. Ya, lanjut. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Amin. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku, ini loh komitmen ketika Asaf masuk ke dalam hadirat Tuhan. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah. Supaya apa? Supaya kaya, supaya sehat, supaya dapat naik jabatan, supaya dapat promosi, supaya bisnisnya berkembang, supaya dapat menciptakan segala pekerjaan. Segala pekerjaannya apa Bu? Yang memulihkan hati kita, yang tadinya rusak jadi baik, yang tadinya nggak setia jadi setia, yang tadinya membangkang Tuhan jadi taat sama Tuhan. Itu pekerjaan. Belum kemuliaan bisnis Bu, belum ke pengembangan bisnis, belum ke pengembangan properti, belum Bu. Hatinya direstorasi sama Tuhan. Itu Asaf. Asaf tahu di balik ketidakadilan orang-orang Tuhan lagi berusaha sama aku. Aku mesti kembali kebersihan. Di tengah-tengah tidak adilan, aku mau berserah sama Tuhan sampai aku lihat pekerjaan yang luar biasa. Dan itu yang aku ceritakan. Jadi yang pertama diceritakan adalah dulu tuh aku tuh brengsek, aku tuh nggak karu-karuan, tapi Tuhan proses aku. Tapi Tuhan proses. Kalau kita proses, cara ngatur bisnis kita akan beda, cara ngatur kerja kita akan beda, cara kita menghadapi pasangan kita akan beda, cara menghadapi anak juga akan beda. If they see the love of God, mungkin gak mereka boleh bisa. Kita gimana? Jangan dulu fokus sama tidak adil. Diri dulu yang akan masuk ke tempat musuh. Masuk ke tempat musuh. Jadi yang pertama poin kita menantikan pernyataan-pernyataan dan penyingkapan. Ya. Allah itu adil. Allah itu adil. Ya. Bahkan hal yang luar biasa ya begini. Kadang-kadang nih ini satu rahasia lagi. Ya, saya Nasional dan Muhammad itu yakini hal ini. Ya. Kadang-kadang kita melihat sesuatu yang nggak benar, sesuatu yang luar biasa terjadi sama pihak-pihak yang nggak benar. Ya, kita mulai iri sama mereka. Tapi lihat maksud Tuhan. Ya. Tuhan tuh menunjukin apa? Allah membiarkan Pak. Yes, Allah membiarkan. Mereka yang nggak benar Pak, mereka yang nutukin Tuhan, tapi mereka bisa dapat kayak ini Pak. Yes. Kok bisa Pak? Satu rahasia lagi ya. Roma 9 dulu. Roma 9 ayat 14 dan 15 dulu. 14 sampai 15 dulu. Ya. Ya, kalau mau bilang Allah tuh nggak adil, Allah tuh adil. Ya. Di tengah tidak ada yang kita lihat, Allah itu adil. Yuk, onsite siapa yang udah ketemu Roma 9 ayat 14 15 boleh bacain buat kita semua. Ketemu boleh bacain, silakan. Ya, Tuhan punya kedaulatan nggak? Terserah Tuhan ya, siapa yang mau dia belas kasihan, siapa yang mau kasih murah, terserah Tuhan toh, bener kan? Ya kan? Kok berarti dia dapat kemurahan Tuhan, sementara aku enggak Tuhan? Entar dulu. Tuhan tuh adil. Ya, lanjut ayat 22 sampai 23. Ini loh maksud Tuhan. Ini maksud Tuhan. Lanjutkan berarti boleh.
Lihat, kalau Tuhan mengizinkan yang nggak benar dapat kemewahan dunia, apa artinya kalau mereka pada benar? Kalau mereka biasa. Sementara kita yang bertahan dapat apa? Dipersiapkan untuk kita perlu menantikan kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan. Tadi itu penyingkapan, pernyataan itu kemurahan Tuhan. Maksudnya apa? Sesuatu yang nggak bisa kita upayakan dengan pikiran atau tenaga kita sendiri. Ya, setia aja sama Tuhan. Nanti Tuhan bukakan. Oh, ternyata ini loh. Ini loh. Setia aja. Ya, sepertinya kita kok nggak dapat keadilan. Enggak. Tuhan lagi nyimpen untuk kita melihat kemuliaannya, kemurahannya. Jadi jangan iri hati, jangan bilang nggak adil itu. Kalau memang Tuhan lagi tahan itu mereka sampai mereka nanti binasa, itu haknya Tuhan. Tetapi kita yang tulus hati dan bersih hati akan lihat kemuliaan. Stay in faith. Tetap aja masuk dalam hadirat Tuhan. Tetap aja masuk dalam hadirat Tuhan. Ya. Satu contoh lagi akan saya mau kemukakan sebelum pada akhir nanti saya tutup. Nah, saya lagi dalam 2 minggu terakhir ini lagi baca 1 Samuel, ini luar biasa. Saya coba merenungkan ayat ini, pasal demi pasal, ayat demi pasal. Kadang-kadang sudah sampai pasal 5, saya balik lagi ke pasal 2. Saya hari ini baru sampai pasal 10. Di 2 minggu saya baru sampai pasal. Saya bolak-balik, sampai sini, balik lagi baca lagi. Balik lagi baca lagi. Ya. 1 Samuel ini dibuka bagaimana kisah Hana. Ya, Hana. Ya, Hana yang Hana ya. Keluarganya gitu ya. Ini proses kelahiran Samuel. Hana menerima ketidakadilannya. Yes. Right? Yes. Ya. Tapi luar biasa. Ini saya resume aja, nanti ibu baca sendiri. Ini Hana. Hana tuh dia ada seorang, disebutkan pertama kali ada seorang namanya Elkanah. Dia dari suku Efraim. Ya. Elkanah itu dari suku Efraim. Ya. Kemudian dia punya 2 istri. Yang pertama Hana, yang kedua Penina. Penina ini punya anak, sementara Hana enggak. Ya. Sementara kerjaan Penina adalah ngejek Hana karena nggak punya anak. Tapi Penina itu berhenti sampai di ayat 3. Anaknya berapa? Nggak tahu. Nggak tahu. Hana sedih, dia punya anak, gue nggak punya anak gitu kan. Tapi dia dalam catatan, nggak tahu berapa anaknya. Hana pada akhirnya punya. Ini singkat cerita ya Bu ya. Dia datang kepada Tuhan, diteguhkan sama Eli. Tuhan itu mendengarkan pergaulan Tuhan. Punya anak, dia berjanji sama Tuhan, kalau aku punya anak, aku akan serahkan untuk melayani. Dan dia genapi loh. Dia genapi. Udah punya anak, diserahkan sama Tuhan gimana? Udah nunggu lama. Dia udah punya anak tuh 1, si ini udah punya anak tuh baru punya 1 anak. Tapi dia udah, aku mau orang sama udah tak sama Tuhan juga. Aku mau mengasihi Tuhan aja. Aku dijanji aku kasih sama Tuhan. Dapat anak. Detail ya, 3 laki-laki, 2 perempuan. Jadi berapa? Detail nggak? Penina detail nggak? Keadilan Tuhan. Samuel jadi apa? Jadi nabi. Adil nggak? Lihat ya, Penina stop sampai di situ. Anak berapa kita nggak tahu. Dia punya anak. Bagian yang dibagi sampai anak kita nggak pernah tahu loh berapa. Tapi cukup sampai di situ aja. Kisah Penina sampai detail. Adil nggak? Sampai pada akhirnya Hana itu hidup luar biasa. Dan ini saya mau kutip dari pujiannya Hana ketika dia tahu Tuhan itu membela dia. Tuhan itu Allah yang adil, Tuhan Allah yang adil. Dan satu ayat yang bisa kita pelajari. Pasal 2 Bu, itu ada pujian Hana, itu luar biasa. Itu menceritakan bagaimana Hana menceritakan keadilan Tuhan. Luar biasa Tuhan itu. Nanti kalau ibu sudah renungkan yang dia. Saya mau kutip satu ayat saja. Ayat 9. Ya, ini menjadi poin kedua dan poin ketiga dalam pertemuan. Jadi poin pertama kita penyingkapan Tuhan, sekarang poin kedua dan poin ketiga. Ayat 9. Saya bacakan ya dia. Ayat yang ke-9. 1 Samuel 2 ayat yang ke-9. Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya. Ya. Tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan, sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Yang pertama, yang kedua, poin yang kedua ya, ketika langkah kaki orang-orang yang dikasih dilindunginya, artinya
Tuhan memberikan proteksi sama apa yang kita jalani. Kalau kita terima nasihat Tuhan, ya tadi poin pertama terima nasihat Tuhan kan, kita tunggu penyingkapan dari Tuhan. Dalam penyingkapan Tuhan apa? Melangkah, udah harus begini ya Tuhan, iya. Dilindungi sama Tuhan. Poin yang kedua, tetap berjalan dalam kebenaran. Setia aja sama kebenaran. Jangan tinggalin kebenaran ya. Sekalipun itu mungkin keinginannya Tuhan sekali ini aja Tuhan, boleh ya. Aku pengen nyicipin aja kayak gitu Tuhan, boleh lah sekali aja Tuhan ya. Setia aja, kalau Tuhan bilang setia sama ini, setia aja nih. Karena kesetiaan kita dilindungi sama Tuhan. Tetap setia sama kebenaran, tetap berjalan sama kebenaran. Karena Tuhan lagi bukannya masih gini, ya udah, pengen aja Tuhan setia. Setia. Boleh Tuhan ada kenaikan gaji Tuhan sedikit itu boleh lah. Cukupkan diri sama apa yang kau punya. Ya kan? Tuhan belum saja apa yang tangan tongkat, ya pakai itu. Ini nggak ada tongkat yang ada hammernya Tuhan yang kayak Thor gitu, itu petir gitu kan nggak ada. Tongkat, ya kan? Pasti petir lagi gitu kan, gitu. Jadi apa tuh gampang kalau kita gitu kan keren banget Tuhan gitu. Tongkat, tidak. Dengan tongkat itu laut kebelah. Gak pernah ada petir, cuma tongkat doang dilempar jadi benar, ya kan? Pegang lagi, nggak bercanda Tuhan. Pegang lagi bercanda, ini patok itu ular loh. Pegang lagi, pegang baik lagi di tongkat. Nggak perlu ada petir, pukul ke batu, wah iya. Apa yang ditangkap? Udah setia aja sama kebenaran, setia aja kebenaran. Nasihat Tuhan terima, jalannya setia aja. Tuhan akan melindungi. Kalau kita jalan benar-benar, Tuhan akan melindungi. Tuhan akan melindungi. Dan poin yang ketiga adalah ketika seseorang itu berpuasa bukan karena kekuatannya sendiri, lihat perlindungan Allah, lihat pertolongan, lihat perlindungan, lihat penyediaan yang mungkin luput dari pandang. Kita mungkin nggak sadar, tapi kita lihat dan bilang, iya ya, ada ini itu bukan karena usaha kita loh, itu karena Tuhan. Sekalipun mungkin Tuhan pakai tangan saudara kita untuk menolongin kita, itu karena Tuhan. Gimana orang bisa bergerak kalau nggak Tuhan? Ya. Saya datang ke kebaktian, saya lagi hancur hati Pak, lu kok kemarin nyampein yang persis ya. Kalau bukan kekuatan Tuhan itu siapa? Ya. Kita datang dengan berharap-harap gitu kan. Tapi jawaban datang dari apa? Simple message dari teman kita. Dari renungan mungkin dikirim dari hotline Siloam. Puji Tuhan aku dapat teman. Kalau bukan Tuhan itu. Dan lihat perlindungan Tuhan. Lihat ini. Ketika dalam hadirat Tuhan, perhatikan apa yang Tuhan kerjakan. Jangan pasang lagi sama tidak adil. Perhatikan aja baik. Perhatikan baik. Perhatikan baik. Mungkin ada yang luput. Pasti. Asaf pun menemukan jawabannya begitu. Diam baru begitu. Mereka biasa. Aku sudah berkehormatan ini kan. Itu nyanyian keluhan dia bukan 73. Itu kan jadi guidelines buat orang Israel. Betul nggak? Mungkin orang Israel mengalami penindasan. Itu 1 Samuel itu menunjukkan betapa keras kepalanya orang Israel. Betapa keras kepalanya orang Israel. Ya. Mereka marah sama Hofni Pinehas. Hofni Pinehas itu ngaco. Tuhan siapin apa? Samuel. Udah benar Samuel, ya kan? Tapi letter mana Pak? Semakin tua. Anak-anak Samuel juga nggak benar loh, kayak tentu ya. Padahal Samuel luar biasa loh. Anak-anak Samuel itu nggak benar loh. Terima suap. Ya, istilahnya malakin jemaat gitu ya, malakin orang Israel. Itu nggak benar. Nggak puas. Minta apa? Minta aja. Ini awal mula Saul, minta aja. Sampai Tuhan bilang, Sam, ya Tuhan bilang kan, Sam, kamu kesel kan? Sama kesel. Ketika menyampaikan permintaan bahasa Israel itu sama kesel. Tuhan, mereka minta aja. Gak tahu diri nih Sam. Tuhan bilang Sam, kesel ya. Yang ditolak bukannya lu, semua. Karena Tuhan sudah menyediakan hakim, ditolak bahasa Israel. Enggak, aku mau raja. Udah dong, Tuhan kasih detail kan. Kalau jadi raja begini. Sampai nama saya. Itu semua yang nakutin loh.
Semua anak sulung harus ini. Hewan-hewan ternak harus jadi milik raja. Semuanya jadi milik. Orang saya anak kasih kepala. Tetap kami mau raja, nggak peduli. Nggak peduli. Ya. Kenapa begitu? Kami pengen raja supaya sama dengan negara-negara lain. Bangsa-bangsa lain punya raja. Masa orang sana nggak punya raja? Padahal mereka punya banyak segala Tuhan. Mereka pikir tidak adil. Belajar dari itu, Pak. Saya belajar ini, waduh, luar biasa. Tuhan tuh sama bangsa Israel luar biasa. Ya. Tapi luar biasa, Tuhan itu benar-benar menunjukkan apa yang menurut. Kalau Samuel bisa menangkap esensi Tuhan, Asaf bisa menangkap esensi dari Tuhan. Yuk belajar di tengah ketidakadilan, masuk ke tempat kudusnya. Fokus sama Tuhan. Kesimpulan saya hari ini, ketika masuk dalam hadirat Tuhan, jangan perhatikan ketidakadilan, nantikan penyingkatan, pernyataan-pernyataan, nasihat-nasihat Tuhan. Yang kedua, jalani nasihat Tuhan dengan setia dan benar, karena Tuhan melindungi langkah-langkah kita. Yang ketiga, lihat pertolongan, lihat penyediaan. Mungkin terluput, tapi lihat, yang itu akan membuat kita pada akhirnya kepada Allah itu benar. Ampun kita untuk melihat belas kasih, kemurahan yang lebih segala ketidakadilan yang terjadi. Dengan demikian kita bisa berjalan dengan ketidakadilan dengan berserah kepada pembelaan Tuhan menjadi bagian kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan, Engkau yang lebih tahu hati kami. Sekeliling kami bisa saja menunjukkan ketidakadilan tentang kami mungkin berteriak pada Tuhan, kapan ini? Kapan aku menerima yang terbaik dari Tuhan? Sementara aku melihat ketidakadilan terjadi di sekeliling. Tuhan, kami percaya Engkau sedang bekerja dalam kehidupan kami, mematangkan iman kami, mendewasakan iman kami, supaya pandangan kami tertuju kepada Engkau saja. Bapak, kiranya pada siang hari ini, setiap hati yang Kau selipkan menerima kebenaran secara pribadi dan melihat bahwa Allah berkarya dalam kehidupan kami untuk menyatakan kehendak dan rencana-Mu, sesuatu yang belum kami mengerti saat ini, Bapak. Aku berdoa dalam nama Yesus, kiranya Engkau singkapkan bagi anak-anak, supaya kami menerima pengharapan daripada Engkau, bukan dari dunia. Dunia bisa berlaku sesuatu yang mungkin lebih mewah di pandangan kami, buat pemandangan Tuhan jauh lebih indah. Kami mau lihat pemandangan Tuhan, kami mau lihat kemurahan-Mu Tuhan, kami mau lihat kebenaran-Mu yang berkuasa atas hidup kami. Because your truth prevail. Engkau yang akan bertahta dan Engkau yang akan menyatakan semua yang baik dan benar dalam kehidupan kami. Pengharapan kami dalam ibu-ibu, saya memberikan waktu untuk ibu berdoa kalau ada yang mau komitmen untuk berjalan dalam hadirat Tuhan, dalam keputusan Tuhan. Sampaikan ketidakadilan yang Kau lihat dan lihat kemurahan Tuhan. Saya memberikan waktu untuk ibu yang mau mengambil komitmen untuk tetap berjalan dalam kebenaran, tetap menantikan penyingkapan. Aku berdoa Tuhan, kiranya kebenaran-Mu menerangi hati kami masing-masing, seperti fajar yang meretah di pagi hari. Dari redup semakin terang, semakin terang, semakin jelas, semakin jelas. Mungkin kami hanya melihat satu titik kebenaran hari ini, tapi itu cukup untuk kami berbuat, untuk berharap kepada-Mu. Karena kami percaya berikutnya Tuhan akan makin menerangi hati kami dengan kebenaran, makin menerangi hati kami dengan kebenaran. Kami meletakkan semua beban kehidupan kami di altar-Mu. Kami percaya Engkau menyelesaikan in your time, tepat pada waktunya. Dan kami akan melihat kemurahan dan kebaikan lebih dari segala. Terima kasih Tuhan, Engkau menguatkan hati kami, meneguhkan hati kami, berikan kami keteguhan hati untuk berjalan dalam kebenaran. Tuntun kami Bapak, kalau Engkau tidak jauh dari kami, bahkan Engkau memegang tangan kami,
tuntun langkah kami, mengikuti kehendak. Dan Kau yang menerangi dengan kebenaran akan menibahkan kami kepada kemuliaan. Terima kasih. Terima kasih untuk setiap hati yang bertobat pada siang hari itu. Terima kasih untuk setiap komitmen yang diambil Bapak. Kiranya Engkau yang membuka jalan bagi kami untuk semakin menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Aku menyerahkan semua langkah hidup kami ke depan dalam tangan Tuhan. Kami percaya yang terbaik dari Tuhan menjadi bagian kami. Sebab Allah bagian kami sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami materaikan doa kami pada pagi ini, bahkan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, puji Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan kembali mengingatkan sekalipun kita sudah mengalami kondisi ketidakadilan, tapi tetap dekat sama Tuhan dan tetap menantikan pernyataannya, maka jalan-jalan kita ke depan akan sesuai dengan kehendak.